Presentasikan hasil analisis artikel yang telah kami buat. Judul jurnal yaitu Pengembangan Asesmen Proyek dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Nama jurnal yaitu Jurnal Pendidikan Indonesia, disusun oleh Wayan Widiana dengan volume 5, nomor 2, bulan Oktober pada tahun 2016, halaman 147 sampai 157. Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui kualitas hasil pengembangan asesmen proyek dalam pembelajaran IPA. Yang kedua yaitu untuk mengetahui efektivitas asesmen proyek dalam pembelajaran IPA. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADI. Model ADI ini terdiri atas 5 tahapan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Kelima tahapan model pengembangan ini dijadikan acuan dalam memproduksi dan memvalidasi asesmen proyek yang dikembangkan. Validasi asesmen proyek dilakukan oleh satu ahli isi mata pelajaran, satu ahli desain pembelajaran, satu ahli asesmen pembelajaran, dan 20 siswa untuk uji coba lapangan. Efektivitas asesmen proyek dilakukan oleh 29 siswa menggunakan desain penelitian pretest dan posttest. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner dan tes. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Evaluasi sebagai suatu proses penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa. Dalam evaluasi, terdapat sebuah penilaian di mana penilaian merupakan salah satu komponen pokok dalam proses pembelajaran. Teknik penilaian dalam pembelajaran terus berkembang, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tugas tersebut berupa suatu investigasi, sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasi, hingga menyajikan data. Dalam tugas proyek, siswa mendapat kesempatan mengaplikasikan keterampilannya. Guru perlu menggunakan penilaian proyek untuk menilai pembelajaran dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Evaluasi sebagai suatu proses penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya siswa. Dalam evaluasi, terdapat sebuah penilaian di mana penilaian merupakan salah satu komponen pokok dalam proses pembelajaran. Teknik penilaian dalam pembelajaran terus berkembang, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tugas tersebut berupa suatu investigasi, sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasi, hingga menyajikan data. Dalam tugas proyek, siswa mendapat kesempatan mengaplikasikan keterampilannya. Guru perlu menggunakan penilaian proyek untuk menilai pembelajaran dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu metode. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu menggunakan 3 teknik analisis data. Yang pertama yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif, yang kedua teknik analisis deskriptif kuantitatif, dan yang ketiga yaitu metode analisis statistik inferensial atau induktif. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini mendukung penelitian memperoleh hasil bahwa dalam model pembelajaran SCSS, siswa berprestasi statistik inferensial yang mendapat penilaian kinerja lebih tinggi dari kelompok yang mendapat penilaian konvensional. Dalam model pembelajaran konvensional, siswa berprestasi statistik inferensial yang mendapat penilaian kinerja yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang mendapat penilaian konvensional. Dalam penilaian kinerja, siswa berprestasi
statistik inferensial yang mengikuti studi dengan SCSS model pembelajaran lebih tinggi daripada mereka yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Dan dalam penilaian konvensional, prestasi statistik inferensial siswa yang mengikuti model pembelajaran SCSS lebih rendah dari kelompok yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis data, dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Perancangan desain asesmen proyek dilakukan dengan membuat yang pertama yaitu kisi-kisi instrumen penilaian, yang kedua yaitu skala instrumen penilaian, yang ketiga yaitu rubrik penilaian. Kemudian, mengajak siswa belajar dalam kelompok dan membuat suatu proyek yang nantinya akan dinilai oleh guru. Pengembangan asesmen proyek dalam pembelajaran IPA dikelompokkan menjadi 4 bagian, di antaranya yaitu kepada guru, kepala sekolah, kepada peneliti lainnya. Selanjutnya yaitu kelebihan dalam penelitian ini. Yang pertama, peneliti melakukan penelitian ini berjalan dengan sangat baik sehingga tidak ada revisi dari para ahli. Yang kedua yaitu dengan adanya penelitian tugas proyek ini, kita mengetahui bahwa dengan adanya tugas proyek, kita bisa mengetahui hasil belajar siswa dengan menentukan kompetensi yang sesuai untuk penilaian proyek, menyusun indikator, proses dan hasil belajar berdasarkan kompetensi serta merancang tugas yang akan digunakan dalam penilaian kinerja. Pengembangan instrumen hasil belajar IPA dan kemampuan metakognitif siswa kelas 5 SD. Nama jurnal yaitu Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Indonesia. Identitas nama Sutami Dantes Aryana. Volume 11 nomor 1 tahun 2021. Halaman 51 hingga 60. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen hasil belajar IPA dan instrumen kemampuan metakognitif pada siswa kelas 5 sekolah dasar yang valid dan reliable. Model ini terdiri atas 4 tahap utama, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Hasil penelitian ini yaitu 1. Pada tahap define telah disusun kisi-kisi instrumen hasil belajar dan kisi-kisi instrumen kemampuan metakognitif. Kedua, pada tahap desain, kisi-kisi tersebut dijabarkan menjadi instrumen hasil belajar IPA berupa tes pilihan ganda yang pada awalnya terdiri dari 55 butir soal serta instrumen kemampuan metakognitif berupa tes esai pada awalnya terdiri dari 30 menit soal. Yang ketiga, pada tahap develop, telah dilakukan uji validitas isi instrumen hasil belajar IPA mendapatkan hasil sebanyak 50 butir soal, dinyatakan valid. Uji validitas ini, instrumen kemampuan metakognitif mendapatkan hasil sebanyak 25 butir soal, dinyatakan valid. Kemudian, uji reliabilitas instrumen hasil belajar IPA memperoleh hasil R11 0,82 lebih besar dari 0,70, maka instrumen hasil belajar IPA dinyatakan reliable. Uji reliabilitas instrumen kemampuan metakognitif memperoleh hasil R11 0,78 lebih besar sama dengan 0,70, maka instrumen kemampuan metakognitif dinyatakan reliable. Dengan demikian, pengembangan instrumen hasil belajar IPA dan kemampuan metakognitif dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliable, serta dapat dijadikan contoh untuk mengukur serta mengembangkan instrumen hasil belajar IPA dan instrumen kemampuan metakognitif siswa kelas 5. Pendahuluan. Kegiatan belajar IPA menekankan pemberian pengalaman langsung atau learning to do kepada siswa. Penting dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa.
Perlu disadari bahwa kemampuan berpikir siswa dalam belajar sangat penting dan harus dikembangkan. Kemampuan metakognitif siswa diperlukan dalam setiap muatan materi di sekolah. Muatan materi ilmu pengetahuan alam atau IPA pada siswa harus diberikan pengalaman serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya terhadap alam. Dalam proses belajar IPA, guru bukan hanya berperan untuk mengajar, tetapi memfasilitasi siswa dalam memperoleh pemahaman terhadap materi. Instrumen dalam pembelajaran di sekolah dipergunakan guru untuk mengukur dan menilai proses hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa. Pencapaian tujuan hasil belajar siswa dapat dilihat dari penguasaan materi yang telah diberikan melalui evaluasi, baik dalam proses pembelajaran ataupun setelah pembelajaran selesai. Instrumen yang berkualitas akan dapat menunjang penyelenggaraan evaluasi pembelajaran IPA yang berkualitas pula. Selanjutnya, metode. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pengembangan. Hasil pengembangan ini difokuskan pada pengembangan instrumen hasil belajar IPA dan kemampuan metakognitif pada siswa kelas 5. Produk yang dikembangkan adalah instrumen berupa soal tes objektif, pilihan ganda, dan esai pada tahap define. Dilakukan analisis kebutuhan, analisis teoritik untuk menemukan indikator dari hasil belajar IPA dan grand teori dari kemampuan metakognitif serta menyusun kisi-kisi instrumen. Pada tahap kedua yaitu desain, kisi-kisi instrumen diimplementasikan menjadi butir instrumen hasil belajar berupa tes objektif pilihan ganda yang pada awalnya berjumlah 55 butir, sedangkan instrumen kemampuan metakognitif pada awalnya berjumlah 30 butir. Pada tahap ketiga yaitu develop meliputi deskripsi umum, memasukkan expert hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas. Validasi instrumen meliputi validitas isi dengan expert dan reliabilitas. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, validitas isi instrumen hasil belajar IPA oleh 5 orang expert terdapat 30 butir soal diperoleh hasil yaitu 25 butir soal yang memenuhi kriteria valid dan 5 butir soal yang tidak valid. Validitas ini instrumen kemampuan metakognitif telah oleh 5 expert terhadap 55 butir soal diperoleh hasil yaitu terdapat 50 butir soal memenuhi kriteria valid dan 5 butir soal yang tidak valid. Reliabilitas menurut expert instrumen hasil belajar IPA memperoleh hasil yaitu sebesar 0,85, maka instrumen hasil belajar IPA dinyatakan reliable. Reliabilitas menurut expert instrumen kemampuan metakognitif memperoleh hasil yaitu R11 sebesar 0,78. Kelebihannya, instrumen hasil belajar IPA yang telah dikembangkan dapat dijadikan tes hasil belajar pada kelas 5 semester genap bagi sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 maupun sekolah yang masih menerapkan KTSP pada materi siklus air dan komponen penyusun zat. Guru perlu banyak membaca dan memahami dalam menyusun instrumen yang berkualitas baik, sehingga penilaian terhadap penguasaan materi siswa lebih bermakna. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal mengenai pengembangan instrumen asesmen literasi sains tema energi dengan nama jurnal Journal of Primary Education dengan identitas nama Lulu Ainul Mardiah Ani Ilawati Soeharto Linui dengan volume 5 nomor 2 tahun 2016 halaman 147 sampai 154 yang memiliki abstrak. Penelitian ini bertujuan pengembangan instrumen asesmen untuk mengukur kemampuan literasi sains siswa. Penelitian pengembangan ini menggunakan desain 3D, Define, Design, Develop. Langkah yang dikembangkan meliputi perencanaan, validasi, ahli, uji coba terbatas, dan uji coba luas. Instrumen yang dikembangkan adalah instrumen pilihan ganda dan disertai alasan. Hasil validasi instrumen asesmen pilihan ganda adalah valid. Nilai reliabilitas saat uji coba terbatas adalah 0,865 dan uji coba luas adalah 0,887. Nilai tersebut menunjukkan instrumen adalah reliable. Profil kemampuan literasi sains siswa berada pada kategori rendah. Kemampuan literasi sains siswa tertinggi pada aspek a body of knowledge dan terendah
pada aspek interaksi sains, teknologi, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Kompetensi sains di sekolah dasar merupakan dasar bagi kompetensi siswa pada jenjang yang lebih tinggi. Kompetensi siswa dalam tema energi di SD perlu diketahui dan diukur sehingga kompetensi siswa dapat menjadi lebih baik pada jenjang SMP maupun SMA. Bahasan mengenai energi banyak dilakukan dalam penelitian sains. Dari sisi kognitif, Li dan Liu menyatakan siswa mempunyai kemampuan rendah dalam konsep energi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ridwan, yang menyatakan materi energi merupakan materi yang paling sulit di antara yang lain. Pada tahap awal, hasil pemberian tes kepada siswa kelas 4 SD dengan menggunakan pertanyaan mengapa dan bagaimana pada tema energi menyatakan bahwa dari 40 siswa hanya 48% yang dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada metode. Metode pengembangan dalam penelitian ini adalah pengembangan research dan development mengacu pada 3 Rajan Samuel yang telah dimodifikasi pada tahap define. Dilakukan kajian pustaka dan observasi untuk memperoleh data awal. Pada desain, merancang instrumen literasi sains berupa pilihan ganda dengan disertai alasan. Yang selanjutnya yaitu hasil. Hasil uji coba luas menghasilkan data tentang kemampuan literasi sains siswa. Dari 100 siswa kelas 4 SD yang menyatakan bahwa kemampuan literasi sains pada a body of knowledge merupakan aspek literasi tertinggi dibandingkan dengan aspek literasi sains yang lain, sedangkan kemampuan literasi sains pada aspek interaction of science, teknologi, and sosial merupakan aspek terendah dibandingkan aspek literasi sains yang lain. Jurnal ini memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu apabila kita melihat fakta di lapangan, para siswa kita sangat pandai menghafal tetapi kurang terampil dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini mungkin berkaitan dengan kecenderungan menggunakan hafalan sebagai wahana untuk menguasai ilmu pengetahuan, bukan kemampuan berpikir. Tampaknya berpikir sains di Indonesia lebih menekankan pada abstract conceptualization dan kekurangan mengembangkan activity experiment, yaitu siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan mengadakan percobaan sendiri. Siswa juga dapat dilatih dalam cara berpikir yang ilmiah, scientific. Padahal seharusnya keduanya seimbang secara proporsional. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan serta analisisnya, dapat disimpulkan bahwa instrumen asesmen literasi sains tema energi untuk mengukur kemampuan literasi sains siswa sudah valid dan reliable. Kemampuan literasi sains siswa kelas 4 pada semua aspek literasi sains masih berada pada posisi rendah. Jurnal selanjutnya yaitu Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar. Identitas namanya Ratri Kurnia Wardani dan Herlinda Sofian. Volume 2 nomor 4. Halamannya 371 sampai 381. Judul jurnalnya yaitu Pengembangan Video Interaktif pada Materi Peredaran Darah Manusia. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan video interaktif menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6. Pada pembelajaran IPA, tematik integratif materi peredaran darah manusia di kelas 5 sekolah dasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan research and development dengan mengacu pada 9
9 langkah yang dikembangkan oleh model Dick and Carey. Adapun subjek di dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5A SDIT Insan Madani yang berjumlah 28 orang. Instrumen yang digunakan berupa lembar angket validasi untuk para ahli, materi media bahasa dan guru, lembar studi pendahuluan untuk siswa, dan angket respons siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran video interaktif memperoleh persentase nilai akhir dari ketiga pakar sebesar 88,7% dengan kategori sangat baik. Penilaian dari guru kelas menunjukkan presentasi sebesar 85,7 dengan kategori sangat baik. Penilaian respon peserta didik pada uji coba satu-satu menunjukkan presentasi sebesar 94,8% dengan kategori sangat baik. Pendahuluan kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang saat ini diterapkan di setiap jenjang pendidikan, termasuk di sekolah dasar. Di dalam kurikulum 2013, beberapa mata pelajaran dihubungkan menjadi satu dalam sebuah tema sebagai payungnya. Beberapa mata pelajaran tidak lagi tersegmentasi atau terpisah-pisah, namun saling terpadu dalam berbagai tema. Di dalam pembelajaran tematik integratif, terjadi pengintegrasian kompetensi-kompetensi dari berbagai mata pelajaran menjadi tema tertentu, sehingga pengalaman yang diperoleh peserta didik akan semakin banyak dan bermakna. Saat tidak terbatas pada disiplin ilmu tertentu, mata pelajaran IPA, IPS, PKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia dipelajari dengan tidak tersegmentasi. Ilmu pengetahuan alam IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang juga terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain di dalam kurikulum 2013. Materi-materi yang ada pada mata pelajaran IPA berisi sejumlah fenomena-fenomena yang terjadi di dalam alam dan hal-hal yang terjadi di dalam tubuh manusia itu sendiri. Mata pelajaran IPA setelah diajarkan pada tingkat sekolah dasar, mata pelajaran ini sangat bermanfaat bagi pengembangan peserta didik kelak. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Sugiono menjelaskan bahwa penelitian dan pengembangan atau R&D merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu, kemudian mengujikan keefektivitasnya. Video interaktif sebagai produk yang dihasilkan dikembangkan dengan model desain pembelajaran di Dick and Carey. Adapun langkah-langkah model Dick and Carey yaitu tahap analisis kebutuhan, 2 tahap analisis pembelajaran, 3 tahap analisis pembelajar dan konteks, 4 tahap merumuskan tujuan khusus pembelajaran, 5 pemilihan strategi pembelajaran, 7 tahap memilih dan mengembangkan bahan ajar, 8 tahap penilaian formatif, 9 dan tahap revisi pembelajaran. Hasilnya, video interaktif pada pembelajaran IPA tematik integratif dari peredaran darah manusia untuk kelas 5 SDIT Insan Madani. Video interaktif yang dikembangkan dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash CS6 tim Medcoms 2006 dalam Wibowo 2013 menyatakan bahwa Adobe Flash CS6 merupakan sebuah program animasi yang sudah banyak digunakan oleh para pembuat animasi. Aplikasi Adobe Flash
S6 digunakan para animator untuk membuat animasi interaktif maupun non-interaktif seperti animasi pada halaman web, animasi kartun, presentasi, portofolio, sebuah perusahaan, game, dan beberapa media animasi lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahan pembelajar dan tujuan pembelajaran, 2. Melakukan analisis pembelajaran. 3. Melakukan analisis pembelajar dan konteks. 4. Menuliskan tujuan khusus yang lebih spesifik. 5. Mengembangkan butir teks acuan kriteria. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran. 7. Mengembangkan dan memilih bahan ajar. 8. Merancang dan melakukan evaluasi formatif. Dan yang ke-9, melakukan revisi. Adapun kelebihan dan kekurangan, kelebihannya dari media pembelajaran video interaktif yang dibuat dengan aplikasi Adobe Flash S6 antara lain hemat biaya, lebih menarik, dan tersedianya tombol navigasi untuk digunakan oleh peserta didik. Sementara itu, kelemahannya yaitu dari media pembelajaran ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengembangkannya cukup lama. Media pembelajaran video interaktif yang dikembangkan memiliki efektivitas yang baik.